Halo semuanya, selamat datang dan terima kasih sudah balik lagi di acara Barista Baca Garis Tanganmu bersama saya, Rein Saco di sini. Oh iya, untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe dulu dan bunyikan loncengnya ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Ryu Neng Ho. Saya nggak dapet bahasa Indonesia yang pas untuk kata ini, jadi saya pakai bahasa Jepangnya aja ya. Oke, mungkin banyak teman-teman sekalian yang mempertanyakan apa itu Ryu Neng Ho. Ryu Neng Ho ini adalah cara untuk memprediksi umur, terjadinya perubahan-perubahan dalam kehidupan, keberuntungan, kesehatan, berdasarkan tanda-tanda yang ada pada telapak tangan kita. Untuk membaca Ryu Neng Ho ini, kita akan menggunakan 4 garis dasar utama. Buat teman-teman yang belum nyambung dengan 4 garis dasar utama, silahkan klik suggestion video di layar kanan atas video ini ya. Oke, langsung saja tanpa buang waktu lagi, let's do it! Yang pertama adalah Ryu Neng Ho pada garis kehidupan. Supaya lebih jelas, kita bahasnya sambil gambar ya. Gambar yang ada di layar sekarang ini adalah gambar dari garis kehidupan. Yang perlu teman-teman ketahui bahwa garis kehidupan ini berawal dari akar jari telunjuk dan jari jempol kita. Di sini merupakan titik awal dari garis kehidupan. Dan garis kehidupan ini berakhir di pergelangan tangan kita. Oleh karena itu, di titik awal dari garis kehidupan ini adalah 0 tahun. Di akhir garis kehidupan ini adalah 90 tahun. Setelah itu kita bagi garis kehidupan ini menjadi 3 daerah yang sama besarnya. Jadi untuk di gambar ini 1, 2. Di sini adalah 30 tahun. Di sini adalah 60 tahun. Nah, sebagai patokan ketika kita akan menurunkan garis lurus yang berada di antara jari tengah dan jari telunjuk, titik pertemuan antara garis itu dengan garis kehidupan adalah 20 tahun. Jadi kalau digambar seperti ini. Selanjutnya dengan proses yang sama, kita tinggal bagi daerah-daerahnya menjadi sama besar. Jadi di sini kalau kita bagi, di sini adalah 40 tahun, 50 tahun, dan di sini adalah 70 tahun, dan di sini adalah 80 tahun. Oh iya, di sini belum ya, 10 tahun. Jadi inilah yang dimaksud dengan Ryu Neng Ho pada garis kehidupan. Oke, kita pakai contoh aja ya. Misalnya di garis kehidupan ini terlihat ada garis tebal dan garis tipis dan garis tebal lagi. Sebelumnya teman-teman perlu tahu bahwa garis tebal pada garis kehidupan itu menunjukkan bahwa orang tersebut mempunyai stamina dan kesehatan yang baik. Sebaliknya, garis tipis itu menunjukkan bahwa orang tersebut mengalami penurunan kesehatan atau mengalami penurunan stamina. Nah, kegunaan dari Ryu Neng Ho ini adalah kita bisa memprediksi dari umur berapa si orang tersebut mengalami penurunan kesehatan. Oke, berdasarkan teori tadi, kita bagi garis kehidupan ini menjadi 3 daerah yang sama besar. Di sini kita bisa memprediksi bahwa orang tersebut akan mengalami penurunan kesehatan di awal umur 30 tahunan hingga umur 60 tahun. Gimana? Mudah kan? Selanjutnya adalah Ryu Neng Ho pada garis nasib. Supaya lebih jelas, mari kita gambar lagi ya. Garis tebal yang ada di layar sekarang adalah garis nasib.
Langsung saja saya gambarkan tahun-tahunnya ya. Yang perlu teman-teman ketahui bahwa garis nasib itu dimulai dari bawah ya, yaitu yang paling dekat dengan pergelangan tangan. Nah, untuk kasus garis nasib ini titik awalnya adalah di sini. Jadi, di sini adalah 0 tahun. Di titik akhir yaitu di akar jari tengah ini adalah 90 tahun. Lalu garis tengah antara titik awal dan titik akhir ini adalah 30 tahun. Titik persimpangan antara garis kecerdasan dan garis nasib adalah 35 tahun. Titik persimpangan antara garis nasib dan garis perasaan adalah 55 tahun. Dan terakhir, titik pertengahan antara 35 tahun dan 55 tahun adalah 45 tahun. Cara penggunaannya sama seperti Liu Neng-ho pada garis kehidupan. Jadi kita hanya perlu menyesuaikan di mana tanda itu berada dengan umur pada Liu Neng-ho ini. Yang ketiga adalah Liu Neng-ho pada garis kecerdasan. Langsung saja saya gambar Liu Neng-ho pada garis kecerdasan ini ya. Yang perlu teman-teman ketahui bahwa garis kecerdasan ini titik awalnya ada di sini ya. Jadi di sini adalah 0 tahun. Di tengah jari telunjuk ini adalah 10 tahun. Lalu di tengah jari telunjuk ini adalah 30 tahun. Lalu di tengah jari manis ini adalah 50 tahun. Dan di tengah garis kelingking ini adalah 70 tahun. Cara menghafalnya gampang banget, kita tinggal menghafalkan bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, terus dikasih 0 di belakangnya. Dan titik-titiknya berada tepat di bawah garis tengah setiap jari. Dan jangan lupa kalau titik awal garis kecerdasan itu dimulai di antara jari telunjuk dan jari jempol kita. Selanjutnya adalah Liu Neng-ho pada garis perasaan. Yang teman-teman lihat sekarang ini adalah garis perasaan. Garis perasaan ini dimulai dari bawah kelingking kita. Jadi di titik awal ini adalah 0 tahun. Nah, cara menghafal garis perasaan ini gampang sekali, yaitu merupakan kebalikan dari garis kecerdasan. Jadi, kalau di sini, kalau kita turunkan garis dari tengah kelingking, ini adalah 10 tahun. Lalu kalau kita turunkan garis dari tengah jari manis, di sini adalah 30 tahun. Lalu kalau kita turunkan garis dari tengah jari tengah, ini adalah 50 tahun. Dan untuk titik selanjutnya juga sama, kita turunkan dari sini dan kita dapat di sini adalah 70 tahun. Cara menghafal Liu Neng-ho pada garis perasaan ini gampang banget, yaitu kita tinggal menghafal bahwa garis perasaan ini adalah kebalikan dari garis kecerdasan. Udah deh, gimana? Mudah kan ngafalinnya? Oke, saya kira cukup untuk episode kali ini. Bagi teman-teman yang suka videonya, jangan lupa like, share, dan subscribe. Semoga terhibur dan bermanfaat bagi teman-teman yang ada di Indonesia sana ya. Di episode selanjutnya, kita akan latihan dengan menggunakan foto-foto telapak tangan yang asli. Bagi yang berminat, jangan lupa nonton ya. Hanya di Barista Baca Garis Tanganmu. Setiap Rabu jam 20.15 WIB on YouTube. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam barista. Bye-bye.